Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa disiapkan Alkitabnya, disiapkan kidung jemaatnya, dan juga jangan lupa persembahannya. Kita memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian dari terbit matahari. Kita mau kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, di sini senang, di sana senang. Baik adik-adik, untuk mulai ibadah kita berdoa. Kembali Tuhan, kami naikkan pujian syukur terima kasih buat penyertaan dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu penuh dengan sukacita dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sungguh bersukacita Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa bagi kami. Tuhan, berkati amal pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi berkat dan dapat kami lakukan sebagai anak sekolah minggu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua.
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita dengan sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi, kita akan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan
untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulan kita untuk bulan April, yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama membacanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 3. Adik-adik semua, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji mulia nama Tuhan. Kita angkat lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang selalu berdoa, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan pasti selalu bersuka cita dan semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu. Hari ini dalam ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk kita dalam ibadah kita hari ini yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita nanti akan membacanya bersama-sama setelah kita berdoa. Baik, adik-adik semuanya, kalau Alkitabnya sudah dibuka, mari persiapkan hati kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hingga hari ini. Kami senantiasa dalam keadaan sehat dan Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kami untuk mengikuti ibadah online kami hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan untuk nats pengajaran kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, Di dalam rumah "Semertalah jalamu di senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in Sebab the ia tidak family, berpakaian happy happy lalu terjun home, ke dalam danau. happy happy. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, kita tadi sudah mendengar cerita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Adik-adik semua, itu merupakan sebuah bukti bagi para murid-muridnya untuk menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar mengalahkan kematian. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Dia berkuasa atas langit, bumi, dan bahkan atas kematian. Dan inilah yang menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, menjadi keselamatan bagi kita. Adik-adik semua, kita juga tadi sudah mendengar bagaimana Yesus kembali menyegarkan ingatan Simon Petrus, Yohanes, dan murid-muridnya yang lain, yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan yang pernah mereka lakukan saat Yesus sebelum disalibkan. Yang pertama adalah adanya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui hasil tangkapan ikan yang luar biasa banyak. Yesus pernah melakukannya kepada Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain. Ketika Simon Petrus akan dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Masih ingat kan adik-adik bagaimana Simon Petrus terkejut ketika Yesus memanggil dia dan berkata, "Ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia." Dan itulah yang kembali disegarkan, diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain. Kemudian adik-adik semua, apa yang diceritakan dalam nats pengajaran kita hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Di dalam setiap keterbatasan kita, di dalam setiap kelemahan kita, Yesus selalu punya cara untuk dapat mengatasinya. Ini terbukti dari pengalaman Simon Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain. Mereka sebenarnya adalah nelayan-nelayan profesional. Mereka sudah paham, mengetahui di tempat-tempat mana saja di dalam air ikannya banyak. Tetapi Yesus jauh lebih mengetahui. Karena apa adik-adik? Karena Yesus berkuasa atasnya. Sehingga ketika Yesus mengatakan, "Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan," itu sangat berlawanan dengan pengetahuan mereka.
tetapi mereka mau melempar jalannya dan hasilnya tangkapan ikan banyak. Yesus berkuasa atas hidup kita dan Dia sanggup melakukan apapun untuk kebaikan dan sukacita kita. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, sehingga kita diajak yang pertama selalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun untuk kita, untuk kebaikan kita semua. Yesus juga selalu mendengar doa-doa dan permohonan kita. Untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab jawaban doa yang disampaikan dengan iman yang benar itu akan menghasilkan sesuatu jauh di luar apa yang kita harapkan. Nah, adik-adik semua, kalau kita mengalami kesulitan saat ini oleh karena COVID-19, sama seperti Simon Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain yang mengalami kesulitan untuk menangkap ikan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Menolong kita di dalam kesulitan kita, sehingga kita akan dibebaskan. Apa kesulitan kita adik-adik sekarang? Iya, COVID-19. COVID ini telah membuat kita tidak bisa belajar di sekolah. COVID ini telah membuat kita tidak bisa beribadah di gereja. COVID ini sudah membatasi kita untuk bergerak dan semua hal sudah dirusak. Kita sama seperti Simon Petrus yang tidak dapat apa-apa ketika mau menjala ikan. Tetapi sama seperti Simon Petrus juga, sama seperti Yohanes juga, di dalam keterbatasannya Tuhan hadir. Kita harus percaya adik-adik bahwa Tuhan pasti hadir untuk menyelesaikan kesulitan kita saat ini oleh karena COVID-19. Tetapi ingat adik-adik, tadi diceritakan bagaimana Simon Petrus akhirnya mendapat tangkapan ikan banyak. Dia menuruti perintah Tuhan Yesus. Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan, kata Tuhan Yesus. Simon Petrus melakukannya. Maka kita juga harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus taat kepada perintah Tuhan supaya kita dapat terbebas dari COVID-19. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya kita harus turut dan tunduk kepada aturan protokol kesehatan. Karena kita tahu apa yang diaturkan oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan kita. Apa itu adik-adik? Pakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Karena dengan demikian Tuhan akan menolong kita dan bebas dari COVID-19. Itulah makna kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita. Mari percaya Dia adalah Tuhan yang sudah mengalahkan kematian kita, dan Dia juga berkuasa atas kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami sembahkan kepadamu Allah Bapa di sorga, Allah sumber kehidupan kami yang berkuasa atas bumi dan langit. Kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus, karena dengan demikian kami beroleh keselamatan jiwa kami. Dan hari ini kami disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, atas doa-doa kami. Sehingga kami selalu bersuka cita sekalipun kami masih tetap mengalami COVID-19 sampai hari ini. Kami percaya Tuhan akan menghilangkan COVID ini. Dan ajarlah kami anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang taat. Berkati orang tua kami di dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dan para halodo kami yang setia melayani kami untuk beribadah online. Berkati juga guru-guru kami di dalam memberikan pelajaran supaya tetap semangat dan berhikmat, sehingga kami dapat menerima pelajaran juga dengan baik. Biarlah dalam keterbatasan kami ya Tuhan Engkau hadir memberikan sukacita, semangat dan hikmat supaya kami juga dapat menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, jangan lupa ya untuk adik-adik sekolah minggu, jangan kasih
siap robek ya. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat lagu puji sama dong buat Tuhan. Baiklah adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalanya, satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.